Halo para insomnias, gimana kabarnya? Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di Tini A TV. Jika kita membicarakan tentang kekeringan, mungkin pandangan dan imajinasi kita otomatis tertuju pada orang-orang Afrika yang mengantri air. Ya, pasti bayangan kita seperti itu. Pemandangan seperti ini akan menjadi makanan ringan untuk media karena akan mendapatkan banyak berita, dan itu berarti pamor juga akan meningkat. Namun, satu hal yang perlu dipertanyakan. Walaupun berita kekeringan sudah sering tersebar, tapi kenapa permasalahannya tidak kunjung habis sampai sekarang? Atau mungkin hal ini adalah bahan yang sengaja tidak diselesaikan. Sama seperti kasus di Madagaskar kali ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Madagaskar Selatan mengalami kekurangan curah hujan yang sangat drastis. PBB mengatakan kelaparan di sini adalah yang pertama, dan secara langsung disebabkan oleh perubahan iklim. Hal itu pun sedikit banyak mempengaruhi tumbuh kembang bayi yang terlahir di sana. Biasanya pada usia normal, anak-anak sudah bisa berlari, namun karena iklim dia bahkan tidak bisa duduk, atau mungkin terlihat seperti kekurangan gizi. Tetapi perubahan iklim tidak satu-satunya alasan yang terjadi, dan alasan krisis air serta kesehatan. Jadi, tindakan apa yang harus diambil sekarang? Dan bagaimana jika musim hujan terlambat datang lagi? Tentu saja penderitaan akan kekurangan air akan terus dan terus berlanjut. Seperti yang terjadi pada penduduk kota kecil Sianbi. Mereka harus menggali dasar sungai untuk mengakses air. Kekeringan yang tak kunjung berhenti, hujan yang tak kunjung datang, tentu saja mereka hidup dalam penderitaan yang sangat menghauskan. Banyak keluarga dari desa datang ke kota karena desa mereka kehabisan air. Mereka adalah orang-orang yang mengandalkan hujan untuk bertani. Tetapi hujan tak kunjung juga datang selama bertahun-tahun. Banyak keluarga yang memutuskan untuk menjual tanah mereka, menjual semua yang mereka miliki untuk membeli makanan dan minuman. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk datang ke kota. Dan sekarang anak-anak mengangkut air dari kota untuk dijual di desa. Orang-orang yang mengangkut air sepanjang jalan berdebu. Banyak dari mereka adalah anak-anak. Banyak yang memutuskan untuk sementara tidak bersekolah karena kekeringan dan beralih profesi menjadi pencari air. Namun keluarganya juga sama. Mereka membutuhkan air. Sungai yang berisi air berada lebih dari 10 km jauhnya, bahkan sulit bagi mereka untuk membawa air dari sungai ke rumah. Dan hal itu sangat jauh dan juga melelahkan. Apalagi ditambah harus ditempuh dengan berjalan kaki. Tapi jika air tidak diambil, maka sumber penghasilan juga tidak bisa didapat. Namun ini adalah pekerjaan yang sangat melelahkan. Madagaskar Selatan selalu kering, tetapi dalam beberapa tahun terakhir hujan turun bahkan lebih sedikit dari biasanya. Namun PBB menyebutnya sebagai kelaparan akibat perubahan iklim pertama di dunia, dan sebagai akibat dari gaya hidup berbahan bakar karbon barat. Guncangan iklim yang dialami di Madagaskar semakin hari dan semakin sering setiap tahun. Kekeringan yang dialami menjadi semakin parah. Hujan yang ditunggu tak kunjung datang sehingga membuat tanah menjadi sulit untuk diolah. Banyak yang mencoba mengatasi agar masalah akses air jangka panjang sehingga orang dapat menanam makanan mereka sendiri di Madagaskar.
Banyak usaha dan cara dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kekeringan dan menurunkan hujan, pancingan. Namun tetap saja hujan tak kunjung datang. Dan solusi lainnya adalah pemerintah merencanakan pipa air besar-besaran dari daerah tetangga yang bisa jadi menjadi salah satu solusi untuk Madagaskar. Namun, lagi-lagi masalah pendanaan menghambat rencana tersebut. Sehingga beberapa ilmuwan berpendapat bahwa tata kelola yang buruklah yang menjadi kontributor utama terjadinya krisis air di Madagaskar. Dan terlihat jelas, dalam negara bagian yang hampir tidak ada jalan, tidak ada listrik, dan tidak ada air. Sedangkan pemerintah tidak mau disalahkan, dengan alasan bahwa perbaikan sebuah kota atau negara tidak mungkin bisa dilakukan dengan cepat dalam waktu beberapa tahun. Situasi semakin memburuk dan banyak pihak yang cuci tangan. Tidak ada yang mau disalahkan dan bahkan mungkin kekeringan yang terjadi di Madagaskar ini adalah akibat dari perbuatan penduduk itu sendiri yang kurang peduli dengan alam dan tidak melestarikannya. Nenek moyang mereka menebang hutan sesuka hati dan tanpa memikirkan masa depan, atau mungkin memang tidak pernah berpikir tentang kelangsungan hidup masa depan generasi berikutnya. Dan itulah yang menyebabkan kekeringan yang terus saja berulang, dan kekeringan yang menyebabkan kelaparan untuk keturunan mereka. Sehingga untuk bertahan hidup, sekarang banyak penduduk yang bertahan hidup dengan memakan buah kaktus dari gurun. Dan jika diurut dari sejarah, Madagaskar sebelumnya adalah wilayah yang penuh dengan hutan. Kita dapat menemukan semua jenis kayu di sini. Namun yang kita lihat sekarang adalah hanya hamparan tanah, tandus yang kering. Bahkan satu batang kayu pun tidak terlihat. Banyak penduduk bergantung hidup dari kaktus sekarang. Kaktus dibawa daunnya ke kota di mana mereka bisa menjualnya sebagai pakan ternak. Dan satu pertanyaan baru, bagaimana jika kaktus-kaktus ini juga habis tanpa adanya pelestarian yang mereka lakukan lagi? Mereka hanya mengambil tanpa pernah menanam kembali. Dan untuk sekarang, banyak penduduk desa menjual barang mereka untuk memenuhi kehidupan. Sedangkan para petani berhenti bertani karena tanah-tanah mereka dianggap sudah mati. Krisis kekeringan yang meningkat di Madagaskar adalah hasil dari kombinasi beberapa faktor, perubahan iklim, dan juga penggundulan hutan. Salah urus kemiskinan dan pertumbuhan penduduk yang tak terkontrol. Perbaikan dalam waktu cepat mungkin akan sulit untuk dicapai. Dan kemungkinan besar, musim tanpa hujan dan panen masih akan berlangsung lebih lama. Krisis kelaparan lainnya yang membayangi dalam jangka panjang. Investasi besar-besaran diperlukan terutama dalam menyediakan akses air, sehingga orang bisa bertani lagi. Dan semoga pipa air yang direncanakan pemerintah bisa segera menjadi kenyataan. Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya.